juga sahabat dengar ataupun teman-teman yang lain. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Luar biasa. Saya ruangan ini didominasi oleh warna merah ya. Saya warna merah itu warna sukacita ya. Warna optimis ya. Optimis artinya bahwa hidup kita itu adalah berkat, dan kita yakin banyak berkat akan terjadi kalau kita percaya pada Tuhan ya. Saya kira dalam suasana sukacita kita semua bersatu dalam perayaan Ekaristi Natal dari keluarga Ibu dan Isna bersama dengan Ibu Mengaku dan kita semua untuk mensyukuri ya berkat Tuhan atau kasih Tuhan yang kita alami lewat kelahiran Yesus Putra ya. Ini kita syukuri secara bersama-sama dengan keluarga dalam lingkungan, dan tentunya saya yakin bahwa keluarga Indonesia percaya dan mau mengatakan biar Natal itu sudah lewat begitu saja, tapi harus ada pengalaman perjumpaan yang lebih akrab dalam kelompok kecil ya. Saya lihat ruangan ini, segala persiapan ini akan mendatangkan sukacita bagi kita semua ya. Ya, dalam sukacita ini ya, kita berjumpa satu sama lain untuk berbagi kebahagiaan, berbagi berkat, dan situasi seperti ini saya percaya Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Begitu kita berterima kasih atas kasih Tuhan yang besar itu, dan kita mohon semoga di tahun baru ini, tahun 2024, kasih Tuhan terus menyertai kita ya. Tuhan memberkati kita semua, secara khusus memberkati Ibu dan Isna serta keluarga, dan Ibu Markus ya, sehat selalu dan segala keinginan hati kalian dapat tercapai dalam berkati ya. Dan itu kita membawa segala sesuatu kita dan teman-teman kita pada kesempatan ini. Dan mari sekarang kita berhati dulu dengan kami semua kelemahan, kekurangan dan dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita berdoa mengampun agar kita pantas merayakan misteri suci yang kudus ini dengan sukacita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berusaha dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan saya berdosa, saya sungguh. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Para Maria, kepada mereka dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya membuat saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi hati kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup.
Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena Kau perkenankan pada hari ini untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus bersama dengan keluarga besar di Indonesia dan umat Markus. Kami percaya bahwa kelahiran putra membawa sukacita dalam kehidupan kami. Maka kami mohon dengan rendah hati, lahirkan kembali putra itu dalam diri kami masing-masing, di tengah keluarga kami, di dalam lingkungan kami, di tengah masyarakat kami, agar kami pun semakin menghayati penyertaan-Mu atas perjalanan kehidupan kami di sepanjang tahun 2024 ini. Semuanya kami mohon melalui Putra Yesus Kristus Tuhan dan Penantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dalam persekutuan dan kudus Allah sepanjang segala masa. Silakan Ibu, saya dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kepahisan dan keinginan dunia, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam segalanya, sambil menantikan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyertaan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan menyelamatkan kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguruskan bagi kita suatu oleh sendiri dan rajin berdoa. Ini sama saja.
mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam perut. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka marilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Pujian Kristus. Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Kristus, keluarga besar di Bukarigan dan sendiri, terus sahabat kenalan, lain sekali lagi selamat pagi semua. Masih pagi tidak? Ya, masih pagi ya. Ya. Saya percaya bahwa kebersamaan kita dalam subuh pagi hari ini mendatangkan sukacita. Selama Natal itu saya berusaha untuk membuat pantun yang cocok dan sesuai dengan situasi. Karena itu pada kesempatan ini saya akan mengawali renungan saya dengan pantun satu dengan pantun lagi ya. Semoga sesuai dan ada kesannya ya. Pantun pertama, berambut lurus anak wanita sedang disalon orang Jakarta. Dan menebus lahir ke dunia untuk selamatkan kita semua. Oke. Kira-kira semua rambut lurus ya. Ada. Saya dari Purwok Sakti. Rambut saya lurus. Tapi ya, lurus atau keriting semuanya berkat Tuhan ya. Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Kristus, kalau kita merayakan Natal, maka ada satu pertanyaan yang sangat penting untuk kita ingat kembali atau untuk kita renungkan. Pertanyaannya seperti ini: mengapa setiap tahun kita peringati atau kita rayakan Natal, baik secara bersama-sama di kelompok umat ataupun sebagai keluarga? Mengapa Natal itu penting bagi kita? Saya mengatakan satu kebenaran iman yang hendaknya kita ingat terus, bahwa sebenarnya Natal itu adalah peristiwa yang tidak hanya terjadi pada ribu-ribu tahun yang lalu, 2000 tahun lebih yang lalu. Tapi sebenarnya yang mau kita ingat terus, Natal itu terjadi juga sama sekarang. Bahkan hari ini pun tanggal 13 Januari 2024 Natal juga terjadi di tempat ini. Amin. Ya. Jadi yang mau saya katakan, Natal itu sebenarnya selalu aktual sejauh kita menyadari dan kita merayakan. Natal itu tidak pernah kedaluarsa ya, seperti makanan ya. Makanan kedaluarsa kita buang, tapi perayaan Natal tidak pernah expired ya, habis masa berlaku, tidak. Natal itu selalu aktual, selalu
penting dalam kehidupan iman kita. Jadi ada suster di belakang ya, kalau datang suster, ya jadi bersuka cita, kita dan Dino suster ya, memberikan warna tersendiri ya dalam perayaan kita ini. Jadi saya lanjutkan. Kalau tiap tahun kita merayakan Natal, sebenarnya yang mau kita lihat adalah bagaimana bahwa Natal itu bukan hanya sekadar peristiwa atau kejadian di masa lalu, tetapi mari kita melihat bagaimana Natal juga bisa membawa makna bagi kehidupan kita pada tahun 2024 ini. Ya. Karena sekarang kita merayakan Natal itu 2024, belum terlambat, masih bulan Januari, masih ada suasana Natal, masih ada suasana tahun baru ya. Lihat di depan ini ada pohon terang ya. Ya. Karena itu kalau kita merayakan Natal, yang mau kita ingat sebenarnya adalah peristiwa perjumpaan. Ya. Yesus sudah lahir. Yesus sudah datang ke dunia. Masalah sekarang apakah kita mengenal dia? Apakah kita menjumpai dia? Ini yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Makanya dalam pengantar tadi, saya mau mengatakan kepada Dino dan Lisna dan keluarga bahwa Natal ini adalah pengalaman atau peristiwa perjumpaan ya. Kita berjumpa dengan keluarga-keluarga kita, sahabat kenalan kita, untuk secara bersama-sama merayakan, memaknai Natal ini. Jadi perjumpaan atau pertemuan itulah yang paling penting dalam kehidupan kita. Kalau kita kembali ke peristiwa Natal pertama ya, kita ingat kejadian peristiwa Natal. Ada dua kelompok orang ya. Yang pertama, orang yang tidak menerima Yesus. Yang kedua, kelompok orang yang menerima Yesus. Ini yang mau saya katakan sekarang, saya jelaskan pakai pesanan tahun Yesus. Mari kita lihat yang pertama, mereka yang tidak mau atau yang menolak Yesus. Ada Herodes ya. Kita tahu dari cerita Injil Matius pada hari raya Epifani, ketika Herodes mendengar berita tentang kelahiran sang raja itu, maka sebenarnya di dalam hati dia merasa terusik atau terganggu. Mengapa? Karena bagi Herodes dia satu-satunya raja yang berkuasa. Dia tidak mau ada saingan, tidak mau ada raja lain. Karena itu ketika orang Majus datang menemui Herodes, sudah ada niat jahat dalam hati ya. Dia mengatakan, nanti kalau kalian bertemu dengan baik, beritahu saya, supaya saya juga pergi untuk menemui dia. Tapi sebenarnya dalam hatinya sudah ada niat jahat. Makanya ketika orang Majus itu tidak kembali menemui Herodes, apa yang Herodes buat? Dia takut ya, terancam. Karena itu dia membunuh semua bayi-bayi yang ada di Yerusalem ya, supaya dia merasa aman ya. Di sini kita lihat bahwa Herodes ini tidak mau menerima kedatangan sang raja damai. Karena itu refleksi untuk kita, semoga kita tidak sama seperti Herodes ya. Yang pertama. Yang kedua, yang tidak atau yang menolak kedatangan Yesus. Ada ahli Taurat. Ahli Taurat mereka sangat menguasai atau mengetahui kitab suci. Mereka tahu bahwa seorang penyelamat akan lahir, sudah dibuatkan dalam kitab 3 bahwa Raja Damai akan lahir. Mereka tahu. Namun kita melihat
ketika Sang Penyelamat datang, apa sikap mereka? Mereka tidak mau tahu, ya, yang walaupun mereka tahu. Jadi, yang mau saya katakan di sini, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, satu hal yang kita harus ingat ini, ya, pengetahuan kita tentang Tuhan Yesus tidak cukup, ya. Jangan kita hanya tahu tentang Tuhan Yesus, tapi kita tidak pernah berdoa, atau kita tidak pernah ke gereja, atau kita tidak pernah aktif di lingkungan. Ya. Ini salah satu penting. Jadi pengetahuan itu tidak cukup, harus ada penghayatan dan pengetahuan kita. Artinya kita membuka hati, ya, untuk menerima apa yang kita hayati dalam kehidupan nyata, ya. Jadi kalau hanya tahu sih tidak cukup, ya. Kalau Bapak pribadi yang tahu main apa ini organ ini cukup, tapi harus mempraktekkan sekarang, ya, melayani kita. Jadi saya kira itu yang paling aktual dalam kehidupan kita. Kita punya pengetahuan untuk segala macam hal, tapi ya semoga pengetahuan itu kita gunakan untuk juga memuliakan Tuhan, ya, untuk menjadi berkat bagi sesama. Ini yang kedua, ya. Dan yang ketiga sekarang yang menolak Yesus, ya, yaitu pemilik rumah penginapan, ya. Kita tahu ketika Yusuf dan Maria mencari tempat untuk menginap pada malam sebelum kelahiran Yesus itu, mereka berkeliling dari rumah ke rumah yang ada di Betlehem, tapi semuanya sudah penuh. Bahkan pemilik penginapan itu tidak bersedia atau menolak untuk menerima kedatangan Yesus bersama orang tua. Pesan yang kita jelas, ya, yang mau saya katakan, sama seperti pemilik penginapan itu, hendaknya dalam kehidupan kita tidak boleh menutup pintu rumah kita, ya. Pengalaman saya dulu waktu jadi misionaris, kalau berkunjung ke rumah itu saya biar sangat capek, ya. Tapi kalau saya datang ke rumah buka pintu, saya sudah sangat senang sekali. Dan kalau saya pergi bertamu, berkunjung lalu tutup pintu, cari mereka, saya juga kecewa, ya. Dia buka pintu, tapi yang dia sakit hanya teh manis, saya sangat senang, sangat suka. Yang paling penting terjadi perjumpaan. Kita tidak menutup pintu, ya. Jangan merasa malu, kita terima tamu, tidak ada apa-apa, dan saya ngomong gak usah datang, pergi ke rumah lain saja. Ya mungkin ngomong bisa makan bisa minum, nggak boleh berpikir begitu, ya. Dan saya itu pada rumah kunjungan, keluar dari rumah jangan datang, saya tidak ada apa-apa, bukan itu, ya. Dan paling penting semangat perjumpaan. Itu orang datang apa yang kita kenal baik, ya. Harus menerima, tapi yang membawa Tuhan Yesus, ya. Ini yang ketiga dan yang terakhir. Sekarang yang kedua, ya. Yang kedua itu mereka yang menerima Yesus. Saya memberikan dua kelompok saja. Yang pertama, ketiga orang Majus dari timur, ya. Kita tahu namanya Gaspar, Melchior, dan Baltasar, ya. Mereka melihat bintang dan mereka tahu sang raja yang baru akan lahir. Dan itu kita contohi dari pribadi ketiga orang Majus ini, ahli bintang ini, ya. Mereka mempunyai semangat, ya, untuk mencari dan menemukan Yesus. Apakah mereka ketemu? Mereka ketemu. Kita ingat suatu gambaran bagus minggu lalu, ya. Ada juga yang cari Yesus tidak ketemu. Namanya siapa? Ada? Pahlawan? Tepuk tangan dulu Pak. Ucap ini, ya. Ya, jadi sedikit semua tahu, yang kita malu ngomong, ya. Antara yang lain, ya, tampang itu. Saya kira itu sangat inspiratif, ya. Tapi yang mau saya jelaskan di sini, dan saya katakan, mencari dan menemukan Yesus itu
adalah bagian dari kehidupan kita. Kita cari dan kita temukan di mana? Kan dalam doa-doa kita bersama di rumah, dalam doa bersama dalam keluarga, ya. Dalam segala aktivitas kita di gereja, ya. Kita tidak perlu pergi ke Betlehem lagi, ya, atau pergi siar ke Tanah Suci. Syukur kalau bisa, tapi itu tidak sangat penting juga, ya. Kita bisa mencari dan menemukan Yesus di setiap tempat dalam kehidupan kita. Sama seperti ketiga orang. Dan kita ingat dari peristiwa pencarian ketiga orang manusia, mereka tidak mencari. Tapi yang paling penting bahwa mereka itu memberikan hadiah pada Yesus, yaitu mazmur dan menyanyikan. Ya, saya kira ini hanya dilakukan bagus juga, tidak lupa ya. Jadi dalam memaknai Natal, saya kira kita juga memberikan hadiah kepada Bapak Yesus, ya. Saya percaya mungkin kita semua tidak sangat punya banyak hal, tapi ingat yang kita punya itu, kalau kita punya senyum sudah cukup, ya, tidak perlu harta, ya. Berikan senyum, ya, itu sudah hadiah, ya. Gimana dia? Benar, ya? Bisa? Benar, ya. Saya kadang-kadang pun merasa, ya, bersyukur dan juga merasa terganggu karena ada di Cijantung dan orang-orang itu sulit begitu, ya. Memang saya itu kadang-kadang tidak mengerti, ya, kadang-kadang bikin karakter, tapi saya itu kadang-kadang saya itu pesannya, ya. Ya. Jadi memang yang mau saya katakan, kita jangan tidak bisa senyum, harus bisa senyum, ya. Jangan kita senyum itu maksudnya orang bilang yang bengok, ya. Ya. Bengok sama dengan apa? Kurang malas, ya. Bahasa dari timur, bengok, ya. Ya. Jadi senyum itu sudah menjadi hadiah, ya. Hadiah yang kita bisa berikan pada sesama kita. Kita ketemu orang yang sakit, ya, kita temui dia, itu sudah hadiah kita. Kalau kita senyum, apalagi kalau kita pegang tangan, kan hanya Roma itu pegang tangan orang sakit. Kita juga harus berani sentuh kepala, pegang tangannya. Kamu yang kuat, ya, cepat sembuh, minum obat. Harus ngomong gitu. Saya kira itulah perhatian kasih yang kita bisa berikan kepada sahabat-sahabat kita yang membutuhkan perhatian. Ini hadiah, ini perlu emas, ini perlu kemenyan, ini perlu uang, ya. Ini salah satu contoh, ya. Masih banyak contoh-contoh lain yang bisa kita lihat, kita temukan sendiri. Jadi memberikan apa yang kita miliki pada Tuhan itu terjadi lewat pengalaman perjumpaan kita dengan sesama, ya, terutama mereka yang sakit, ya, yang menderita, seperti yang dikatakan tadi, cerita tentang Al-Kabar. Yang walaupun dia tidak berhasil menemukan Yesus, sebenarnya dalam proses pencariannya selama 30 tahun, 3 tahun, dia sudah menemukan Yesus dalam diri orang-orang yang dia tolong, yang dia bantu dan selamat. Ya, ini. Dan yang terakhir sekarang, mereka yang menerima Yesus, yaitu para gembala. Para gembala adalah orang-orang yang kecil, ya. Mereka ada di padang. Saya kalau ingat gembala, saya ingat tempat saya di Sumba, ya. Dulu banyak gembala. Biasanya gembala yang dia gembalakan kerbau atau sapi bukan punya dia sendiri, punya orang lain. Tapi dia mempertaruhkan hidupnya, ya, untuk keselamatan sapi, kerbau, domba. Ya. Hidupnya keras, ya. Kadang-kadang dia harus pergi mencari rumput, cari air untuk hewan yang dia jaga. Kadang-kadang kalau malam, ya, pernah ada gembala yang dibunuh, ya, karena perampok datang mau mengambil kerbau, tapi dia melawan. Ini gembala. Jadi hidup mereka yang sederhana ini menjadi perhatian utama dari kabar sukacita yang diberikan oleh mereka bahwa sang Raja Damai lahir. Karena itu tadi kita mendengar dan cerita bagaimana mereka menerima kabar dengan sukacita dan mereka pergi menemui sang bayi Yesus, dan mereka setelah menemui mereka kembali, ya, dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengarkan dan mereka dikatakan dalam bacaan kita. Lalu apa sih yang bisa mau kita pelajari dari
karakter atau sifat gembala. Saya kira kalau saya katakan secara hidup kita semua adalah gembala, bukan orang bisa yang gembala ya. Benar? Ya, sebagai istri, sebagai suami, anak-anak kita semua gembala ya. Gembala itu kalau dulu menjaga, memelihara domba. Dan kita sebagai gembala, kita saling menjaga ya. Suami jaga istri, istri jaga suami. Keluarga, orang tua jaga anak-anak, merawat, melindungi ya. Saya kira inilah makna dari menjadi gembala ya. Jadi gembala bukan hanya imam, bukan hanya suster, tapi kita semua bisa berperan sebagai gembala. Maksudnya, kalau kita lakukan tugas itu, maka sebenarnya warta sukacita yang kita yang terima ya. Kita memuliakan Tuhan ya, kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi dengan melayani sifat atau pelayanan sebagai seorang gembala ya. Ya, ini cukup pesan-pesan Natal untuk saya, maksud pesan-pesan Natal dari saya untuk kita semua ya. Semoga kita ingat lagi bahwa Natal itu bukan peristiwa sama beribu-ribu tahun lalu. Dia itu peristiwa pada sama sekali tahun ini ya. Kita mau memaknai Natal, kita terus-menerus menerima Tuhan Yesus. Jangan kita tolak ya. Kalau kita menerima Tuhan Yesus, saya percaya Sang Raja Damai itu, Sang Terang itu akan menerangi kehidupan kita sepanjang tahun 2024. Segala harapan kita, cita-cita kita akan diberkati oleh Tuhan. Iman dan Isna, akhirnya ya. Saya kira hari ini kita berbagi sukacita ya. Di tempat ini saya percaya Tuhan hadir dalam diri kita semua. Kita bersyukur atas kesempatan ini. Karena itu saya mengakhiri renungan saya dengan pantun lagi ya. Ya, gimana? Cakep dulu. Ya, jangan lupa minum teh manis. Biar senyum selalu manis. Jangan selalu bersikap sinis. Biar hidup tetap manis. Amin. Tadi ada di sini, tapi ya inti dari sini ya. Kita makanya minum teh manis itu bisa diabetes, tapi ya, saya kira demikian pesan saya dari Asia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan sekarang mari kita bangkit berdiri. Kita satu-satu bersyukur kepada cita kita dengan mengucap doa sadar kepada Rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan yang dikaruniai Roh Kudus, sekarang dengan hati dan kita bersatu hati karena kehadiran Tuhan dan segala sesuatu yang kita berdoa Tuhan. Ya Bapa, Kabulkanlah doa kami ya Bapa. bagi gereja. Ya Bapa, semoga melalui gereja kami dapat semakin bertumbuh dan berkembang dalam iman, kasih serta harapan. Semoga gereja dapat tampak nyata di tengah-tengah umat manusia bagi semua orang dalam kehidupan membangun negara, bangsa, dan juga kehidupan pribadi serta komunitas beriman dan juga kehidupan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Bapa. Bagi dunia, ya Bapa, berkatilah dunia
yang saat ini sedang mengalami berbagai hal, khususnya bagi terciptanya perdamaian dunia dan kehidupan yang lebih baik bagi setiap umat manusia dalam relasinya, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Bapa. Bagi keluarga besar Bapak Hendro Kalian dan Ibu Risna sendiri, ya Bapa, melalui penyertaan dari keluarga ini, segala usaha dan juga kehidupan rohani serta rumah tangga senantiasa selalu berlimpah berkat dan kasih darinya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Bapa. Bagi perayaan Natal dan Tahun Baru, ya Bapa, melalui Natal ini, limpahkan kami kasih-Mu dan damai sejahtera melalui kedatangan Sang Juru Selamat ke tanah kami, sehingga setiap kami dapat menjadi pancaran wajah-Mu di tanah dunia dan juga senantiasa dikuatkan untuk menjalani hari demi hari di tahun baru ini, melalui penyertaan-Mu sepanjang waktu untuk menjadi pribadi dan komunitas yang lebih baik demi kemuliaan Allah Bapa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Bapa. Bagi Ibu Markus dan wilayah 4, ya Bapa, karuniakanlah kami sukacita Natal serta berkat tahun baru. Kami semakin percaya bahwa kami dapat menjadi garam dan terang dunia yang dapat kami bagi dalam membangun umat di lingkungan, di wilayah, serta di negara kami. Dan setiap karena doa dan hidup kami sesuai dengan rencana serta kehendak. Kami mohon, kami mohon untuk keluarga besar Arisan Kalian sangat menarik kelas anak berguna. Semoga semakin dulu dalam membangun ikatan tali persaudaraan, saling menolong satu sama lain, memberikan relasi keluarga, serta dapat melimpahkan berkat bagi sesama, dan semakin kuat dalam membangun relasi kehidupan, serta dalam berbagai macam aktivitas bersama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Bapa. Bagi kami semua yang hadir di tempat ini bersama Romo, ya Bapa, limpahkanlah berkat bagi kehidupan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan karya membangun rumah tangga, juga dalam mencapai harapan, serta dalam panggilan iman kami masing-masing. Semoga kami senantiasa bersatu padu. Semoga kami menjadi berkat bagi sesama dalam membangun komunitas yang lebih luas, sehingga semua orang dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Bapa. Allah Bapa kami, Engkau menghendaki tinggal di tengah-tengah kami di dalam diri Yesus Kristus. Oleh kehadirannya di tengah-tengah kami Kau angkat menjadi anak-anak-Mu. Dengarkanlah doa kami yang telah kami sampaikan kepadamu. Berilah apa yang kami mohon, yaitu kasih dan penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu melalui Putra Yesus Kristus Tuhan kami. Kasih
Persembahan ini pantas bagi misteri kelahiran yang kami rayakan bersama pada hari ini. Semoga hasil bumi yang mana ini menjadi anugerah ilahi, sebagaimana Dia yang menjadi manusia hadir juga sebagai Allah dalam kehidupan kami. Dengan perantara Kristus Tuhan kami. Umat sertamu. Sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surga, kami melakukan hal kemuliaan bagi dengan tak henti-hentinya. Kuduskanlah persembahan ini dengan kecurangan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela Dia menanggung, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan Tuhan." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Amen.
sambil mengenangkan Bapa dan Tuhan kita Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Tuhan berlayak mengadakan dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar itu menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam kesatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius, serta semua orang. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan mati, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam perayaan-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya padamu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami dengan kepercayaan untuk serta memuji dan memuliakan Dia dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan. Dengan pengantaran Dia bersalahnya dalam Dia, bagi Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala mata Dia sepanjang segala masa. Tuhan, kami mohon bebaskan kami dari segala yang jahat, sudilah memberi kami sepanjang hidup, supaya kami yang telah dibuatkan oleh pelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan melayani sepanjang segala. Damai Tuhan bersama.
Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan tanggal 2. Saat jiwa dahaga dan lapar, Engkau puaskan kami dengan santapan rohani, tubuh dan darah nan suci. Saat jiwa mengering dan hampa, Engkau segarkan kami dengan santapan surgawi, tubuh dan darah nan suci. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertahta kuatkan iman kami. Saat jiwa dahaga dan lapar, Engkau puaskan kami dengan santapan rohani, tubuh dan darah nan suci. Saat jiwa mengering dan hampa, Engkau segarkan kami dengan santapan surgawi, tubuh dan darah nan suci. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertahta kuatkan iman kami.
membawa berkat bagi kami. Terima kasih karena kedua persatukan kami dalam perayaan Natal bersama dari keluarga Ibu Kalian dan Krisna sendiri, serta umat lingkungan Markus bersama kami semua, sahabat dalam umat di Merauke Cijantung. Ya Tuhan, bantulah kami semua untuk bisa mengakui kedamaian misteri yang kami rayakan ini, yaitu Engkau Allah yang diam dan tinggal di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga dengan iman yang penuh dan harapan yang kuat kami menjalani kehidupan di tahun 2024 ini dengan penuh harapan, penuh kepercayaan dan sikap optimis bahwa segala yang kami rencanakan, segala yang kami lakukan, secara khusus dari keluarga ini boleh tercapai. Semua ini kami mohon Tuhan dan berkata. Apakah ada penyampaian dari keluarga? Silakan. Ya, silakan. Pertama-tama kami keluarga Bapak Hermino Tarigan mengucapkan untuk kita dulu semua selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk kita semuanya. Seperti kata Romo Robi, Natal tidak pernah terlambat, dan semoga Natal damai sukacita Natal senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Pertama-tama untuk Romo Robi kami ucapkan limpah terima kasih Romo telah bersedia hadir bersama kami di sini untuk merayakan Hari Natal dan Tahun Baru. Doa kami semoga Romo sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati. Dan kami keluarga Bapak Hermino Tarigan juga mengucapkan terima kasih pertama untuk lingkungan Santa Markus. Terima kasih adik-adik OMK, ibu-ibu dan bapak-bapak. Terima kasih karena telah hadir di sini untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama kami di sini. Dan untuk ibu-ibu dari Ranting 4, ibu-ibu wilayah, walaupun kita tidak semua ada di sini, tapi kami keluarga Bapak Hermino Tarigan mengucapkan limpah terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Dan untuk keluarga besar Arisan Tarigan sangat mencari ras anak Bruna, kami pun mengucapkan limpah terima kasih sudah hadir di sini untuk bersama kami merayakan Natal dan Tahun Baru. Dan untuk organis Mbak Prima, terima kasih Mbak Prima sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini mengiringi kita bernyanyi bersama memuji Tuhan. Dan untuk KUR, untuk tim KUR, kami keluarga Bapak Hermino Tarigan mengucapkan limpah terima kasih untuk kehadirannya, telah bersedia hadir di sini memuji Tuhan bersama kami. Terima kasih. Dan untuk tamu undangan kami, Panti Asuhan Taman Priority, para suster dan adik-adik, terima kasih sudah hadir di sini bersama kami untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Terima kasih suster, sehat-sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk semua tamu undangan kami, baik itu keluarga, sahabat, teman-teman kami, rekan-rekan kami semuanya, terima kasih
sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya hadir di sini beserta kami untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Dan tidak lupa untuk adik-adik Mes Dinar, terima kasih adik sudah ada di sini beserta kami. Dan untuk terakhirnya Ude Agnes Group, walaupun hanya sebagian yang ada di sini, terima kasih sudah membantu juga dari awal sampai akhir ini semua terlaksana. Terima kasih. Doa dan harapan kami kita semuanya senantiasa diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, keluarga kita senantiasa dipenuhi cinta kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi, selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita. Dan tambahan, setelah acara misa selesai, jangan langsung pulang ya bapak-bapak, ibu-ibu. Di sini kita akan ada hiburan Natal dulu. Nanti seperti biasa kita ada door prize-nya, dan nanti ada tampilan dari beberapa kita yang akan tampil untuk menghibur acara Natal kita, dan juga ada makan siang yang sudah kita sediakan. Jadi sebelum makan siang jangan pulang dulu ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Kita bersama-sama di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, saya lihat ada Mas Rocky sini, MC kita. Mas Rocky, selamat Natal ya. Ya, baik. Mari sekarang kita berdiri, kita bersama-sama mengakhiri perayaan suku Natal ini dengan mohon berdoa. Tuhan sertamu.